Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Ku puja hanya Kau Yesus, yang ku ingin hanya Engkau ya Tuhan. Ku rindukanlah watamu, ku nantikan jamahanmu Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini. Ku buka hati untuk mengalami hadirat-Mu. Ini rinduku, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini. Kaulah alasan ku hidup untuk menyembah-Mu. Kaulah sukacitaku, Kau Allah yang mulia. Mari kita tinggikan namanya. Dia ku puja hanya Kau Yesus, yang ku ingin hanya Engkau ya Tuhan. Ku rindukanlah watamu, ku nantikan jamahanmu Bapa. Mengalirlah, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini. Ku buka hati untuk mengalami hadirat-Mu. Ini rinduku, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini. Kaulah alasan ku hidup untuk menyembah-Mu. Kaulah sukacitaku, Kau Allah yang mulia. Mengalirlah, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini. Ku buka hati untuk mengalami hadirat-Mu. Ini rinduku, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini. Kaulah alasan ku hidup untuk menyembah-Mu. Engkau sukacitaku, Kau Allah yang mulia. Engkau sukacitaku, Kau Allah yang mulia. Engkau sukacitaku, Kau Allah yang mulia. Beri sorak-sorai, tinggikan namanya, agungkan
kita tinggikan nama Yesus. Namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Beri sorak-sorai bagi namanya. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan puji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya. Kita rebah menyerah, kita bangkit dan tegak, sebab Dia berikan kemenangan. Serentaklah kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan namamu Tuhan, namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Dia bermegah atas tahta dan menyanjungkan tahta mereka. Namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang kan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan, sumber pengharapan. Kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tetap Dia berikan kemenangan. Serentaklah kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu Tuhan yang tinggikan namanya. Namamu Tuhan, namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Haleluya. Yeay. Saudara bagi Tuhan kita. Yes. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan. Hey, hey, hey. Come on church. Firman terang
gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Katakan dalam namanya, oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Ya hanya di dalam namanya Yesus, yes Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami gak bisa hidup tanpa Engkau, dan kami mau hidup untuk Engkau ya Tuhan. Yes, dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku semua. Hanya di dalam namanya Yesus dan sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yes Tuhan, sebab Kau yang layak. Yes Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau nggak pernah tinggalkan kami sendiri Tuhan. Kami tahu setiap lembah, setiap kehidupan kami, setiap proses hidup kami tahu Engkau selalu ada Tuhan. Kami tahu Engkau selalu kuatkan kami, bahkan Engkau selalu terima kami Tuhan apa adanya ya Tuhan. Mari kita menyembah Dia, masuk lebih dalam. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan kau Yesus, kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan. Hanya kau ku percaya. Kaulah Yesus, yes Tuhan. Harapan hidupku. Yes Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Yes Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita sembah Dia, tinggikan namanya. Hanya Kami tahu Tuhan, seringkali Tuhan, kami selalu berjalan sendiri Tuhan. Seringkali Tuhan kami ngambil keputusan-keputusan sendiri Tuhan. Tanpa menghiraukan Engkau ya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, hari ini kami mau belajar ya Tuhan. Kami mau belajar, kami mau taat, kami mau belajar, kami mau setia. Kami mau belajar, kami mau dengar-dengaran sama Engkau ya Tuhan. Biarkan apa yang keluar dari mulut kami Tuhan, setiap penyembahan, setiap pujian Tuhan, semuanya untuk Engkau Tuhan. Dan temukan kami Tuhan sebagai anak-anak muda yang melakukan setiap firman-Mu, yang melakukan, yang cinta akan Engkau juga Tuhan, yang gak pernah menyerah juga Tuhan untuk mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman itu Tuhan gak hanya kami dengar, tapi benar-benar tertanam di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Dan benar-benar Tuhan, jangan pernah biarkan kami pergi Tuhan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Youth, senang sekali hari ini bisa berbagi firman Tuhan, bisa sharing firman Tuhan buat next generation. Tentunya generasi yang luar biasa ke depan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini saya diberi tema Gratitude versus Disappointed.
Atau bisa kita katakan bersyukur versus bersungut-sungut. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Kenapa kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus hidup di dalam ucapan syukur setiap hari. Bersyukur itu sangat penting dalam kehidupan setiap kita, teman-teman. Karena ketika kita di dalam segala aspek hidup kita, kita selalu bersyukur di dalam keseharian kita, maka secara sadar tidak sadar membuat hidup kita akan semakin kuat menghadapi setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita senangnya bersungut-sungut, kita mudah kecewa, tanpa kita sadari teman-teman, membuat hidup kita itu akan semakin lemah. Membuat hidup kita ini semakin galau, semakin gak mampu menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita, saya percaya akan semakin banyak masalah yang terjadi di dalam hidup setiap kita. Bukan cuma buat diri kita secara pribadi, mungkin juga bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana kita mau hidup sebagai orang percaya yang penuh dengan ucapan syukur, atau kita hidup sebagai orang percaya hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam sungut-sungut. Ya. Tapi bagi saya, bahkan firman Tuhan katakan, kita harus bersyukur di dalam segala keadaan. Ya. Baik atau tidak baik waktunya, ucapan syukur itu harus senantiasa keluar dari dalam hidup setiap kita. Ya. Saya teringat satu firman Tuhan di Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Yang mau saya katakan, dari dalam kehidupan setiap kita harus ada sebuah perbedaan. Ketika hidup kita yang lama, ketika hidup kita yang dulu, dengan kehidupan kita yang sekarang itu harus berbeda. Harus mengalami peningkatan demi peningkatan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan tentunya peningkatan yang jauh lebih baik. Ya, makin hari makin harus semakin maju, semakin berkembang. Bukan malah semakin undur. Ya. Dan saya percaya setiap kita semua juga pasti pernah melewati yang namanya masa lalu. Jangan hidup di masa lalu. Kalau masa lalu kita penuh dengan kekecewaan, masa lalu hidup dengan kepahitan, tinggalkan itu. Kalau kita ada di dalam Tuhan sekarang, hiduplah di dalam ucapan syukur. Song-song masa depan, hadapi masa depan yang penuh dengan pengharapan bersama dengan Dia. Ya. Jelas sekali firman Tuhan yang akan kita baca sebentar lagi. Ya. Itu adalah sebuah perbedaan yang jelas. Bagaimana ketika kita hidup sebagai orang percaya, hidup di dalam ucapan syukur, atau kita hidup orang percaya dengan bersungut-sungut. Ya, saya mengajak kita baca firman Tuhan terlebih dahulu di kitab Keluaran pasalnya yang ke-16. Itu ayatnya satu perikop mulai ayat yang pertama sampai yang ke-36. Tapi saya nggak mau baca semua karena waktunya sangat terbatas, sangat singkat. Jadi saya ajak kita bisa sama-sama baca ayat yang pertama sampai yang kelima. Oke, bisa dibuka sama-sama, ambil Alkitabnya terlebih dahulu, atau mungkin lihat di handphonenya atau di laptop ketika mengikuti ibadah ini. Saya bacakan bagi teman-teman youth semuanya. Keluaran pasal 16 ayat yang pertama sampai yang kelima. Perikopnya dikatakan, mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel. Ya, semua itu, semua bangsa Israel tiba di mana? Tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, perhatikan baik-baik, bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Ya, dan mereka tiba di padang gurun Sin. Mereka setelah melewati Elim, ya, keluar dari Mesir, kemudian mereka sampai di padang gurun Sin. Ayat 2 dikatakan demikian, di padang gurun itu
Bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ya. Semua bangsa Israel bersungut-sungut pada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Dan seterusnya, ya teman-teman bisa baca sendiri sampai selesai Keluaran pasal 16 itu. Nah, kita lihat ini tadi dengan jelas dikatakan bangsa Israel, semua segenap jemaah bangsa Israel, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Atau bisa saya katakan dengan kata lain, mereka itu lagi bersungut-sungut sama Tuhan. Ngapain sih aku dibawa keluar dari tanah Mesir? Di Mesir aku sudah enak, aku sudah makan daging, aku sudah makan steak. Ya kan? Sedangkan ini di padang gurun aku makan apa? Aku akan mati kelaparan. Bukan cuma satu orang loh, tapi ini semua jemaah Israel ngomong, mereka bersungut-sungut. Apakah aku dibawa ke padang gurun ini untuk mati? Mati kelaparan? Ya. Padahal kalau teman-teman tahu di pasal-pasal sebelumnya atau kejadian sebelum ini, ya, bangsa Israel ini sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka sudah melihat mujizat demi mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan setiap mereka. Dimulai dari ketika Tuhan buat tulah yang pertama, tulah yang kedua, tulah yang ketiga. Ya. Itu Tuhan menunjukkan mujizatnya, Tuhan menunjukkan kebesarannya. Bahwa tidak ada segala sesuatu yang di muka bumi ini yang jauh lebih hebat, jauh lebih kuat daripada Dia. Dia tunjukkan itu supaya bangsa Israel bisa melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah, ya, Tuhan yang memberikan mereka perjanjian suatu saat mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjiannya Tuhan. Itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Tuhan perlihatkan itu lewat tulah demi tulah. Sampai akhirnya tulah yang terakhir, tulah yang ke-10. Dan bangsa Israel dilepaskan oleh Firaun. Ya, akhirnya mereka dilepaskan, diizinkan untuk pergi berdoa untuk keluar daripada tanah Mesir. Di situ seharusnya bangsa Israel sadar bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Tuhan yang mereka sembah itu. Tidak berhenti sampai di situ. Ya, ketika mereka sudah mulai sampai di perjalanannya, ya, Firaun tidak terima. Akhirnya Firaun mulai kembali mengejar bangsa Israel. Dan mereka mulai terdesak, mereka mulai terjepit. Di antara laut Teberau dengan belakangnya adalah tentara yang begitu banyak, begitu besar, tentara Mesir. Mereka tidak tahu, mereka terjepit ke depan, mereka melangkah salah, ke belakang juga ada banyak tentara Mesir. Di situ Tuhan sekali lagi menampakkan kuasanya. Dibuatlah mujizat. Ketika Musa mulai mengangkat tongkatnya, laut Teberau terbelah menjadi 2. Dan mereka berjalan di tengah-tengah daratan yang kering. Yang kanan kirinya adalah lautan yang terbelah itu. Di situ Tuhan mulai menampakkan lagi kuasanya, mujizatnya kepada bangsa Israel. Tidak berhenti di situ. Bahkan ketika mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara. Di situ mereka tidak dapat minum karena airnya terasa pahit. Dan di situ Tuhan buat mujizat. Air yang pahit itu menjadi manis oleh karena Tuhan. Ya. Mereka berkali-kali melihat kebesaran Tuhan. Ya.
Tetapi ketika mereka sampai di padang ini, mereka mulai lagi tidak ingat bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ya. Mereka tidak bisa lihat itu. Sampai akhirnya ketika mereka di ini, yang di padang gurun sin ini, mereka mengalami kelaparan. Mereka bersungut-sungut. Mereka ngomong kepada Musa, kepada Harun. Secara nggak langsung mereka ngomong sama Tuhan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya. Padahal mereka sudah lihat hal-hal yang hebat, yang ajaib itu. Dari sini yang mau saya bagikan ada dua buat teman-teman youth. Ya. Yang pertama dari cerita ini, Tuhan memakai keadaan yang sulit untuk menunjukkan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Sama seperti ketika bangsa Israel mengalami kesulitan yang seperti ini. Ya. Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah. Dia bisa menunjukkan di tengah-tengah kesulitan bangsa Israel yang mengalami kelaparan. Dia tunjukkan pemeliharaannya itu nyata di dalam hidup bangsa Israel. Sama keadaannya bagi setiap kita. Ya, kalau kita sekarang di masa-masa yang sulit, gak enak bagi setiap kita. Saya gak tahu apa yang saudara atau teman-teman alami. Ya. Tetapi poinnya satu. Jangan sampai kita meneladani atau meniru bangsa Israel ini. Ketika mereka sampai di padang gurun sin, mereka mengalami kelaparan, mereka bersungut-sungut. Jangan biarkan sungut-sungut terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Justru izinkan ya, hati kita ini selalu keluar ucapan syukur. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena yang seperti sempat saya katakan di awal tadi, ketika kita belajar bersyukur, secara nggak sadar ya, membuat kita ini semakin kuat menghadapi setiap tekanan, setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kalau ketika hal itu terjadi, masalah dan tekanan dalam kehidupan setiap kita, jangan bersungut-sungut, jangan salahkan kondisi, jangan salahkan situasi, jangan salahkan orang lain. Tapi belajarlah bersyukur dan lihatlah di situ segala kebaikan Tuhan. Karena percuma teman-teman, kalau kita ini bersungut-sungut itu nggak akan ada gunanya bagi setiap kita. Bahkan ketika kita bersungut-sungut secara nggak sadar, kita ini mendukakan hati Tuhan. Ya. Oleh karena itu belajarlah bersyukur. Sekali lagi saya katakan belajar bersyukur. Dengan bersyukur kita bisa melihat setiap kebaikan Tuhan. Dengan bersyukur kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan setiap kita. Apalagi di masa-masa seperti ini. Ya, ini adalah masa-masa buat saya sih. Ini adalah masa-masa selama sepanjang hidup saya. Ini adalah masa yang paling susah. Masa pandemi ini menghadapi COVID. Ya, saya dengar juga beberapa, bukan cuma satu sih, ada 2-3 beberapa orang ketika menghadapi pandemi ini. Mereka mulai menyalahkan. Apalagi misalnya ya, kalau ada misalnya satu keluarga terkena COVID. Atau ya nggak usah satu keluarga lah, ketika mereka terkena COVID. Mereka mulai saling menyalahkan, iya ini gara-gara aku tadi kok kelihatannya karena aku deket dengan orang itu. Ya, seolah-olah dalam tanda petik bisa saya katakan mencari kambing hitam, mencari siapa yang salah. Ya. Bukan berarti saya ngomong ini ya, poin saya seperti ini sederhana. Jangan cari kesalahan, jangan salahkan situasi. Tapi ketika misalnya itu menimpa setiap kita, tetap belajarlah bersyukur. Ingat, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu menyertai kita. Ya. Di dalam hal apapun, ya, contoh ketika ini kan pasti anak-anak muda semua, anak-anak youth. Ya, kalau misalnya ketika kalian melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, ya, tetapi tiba-tiba kalian ini disalah mengerti, disalah pahami oleh orang lain, ya, atau mungkin bahkan sampai bahkan mungkin sampai difitnah, ya, bahkan sampai dijauhi. Kadang nggak enak bagi setiap kita. Aku sudah melakukan hal yang benar, aku sudah berbuat baik, kok malah ini kejadiannya nggak enak yang aku terima.
Kok malah aku dibenci, kok malah aku dijauhi. Mungkin kalau itu yang terjadi ya. Contoh kalau paling gampang di firman Tuhan itu kisahnya si Daniel. Ya, Daniel, siapa lagi? Banyak sih. Tapi ketika kalau itu terjadi, mau saya katakan buat setiap kita sekali lagi, jangan keluar kata-kata sungut-sungut. Jangan kita kecewa. Tapi tetap belajarlah bersyukur. Ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat segala perlindungan dan pemeliharaannya itu nyata bagi setiap kita. Kalaupun itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita, ya sesuatu yang gak enak itu tadi, kita belajar bersyukur. Saya percaya hidup kita makin lama akan semakin kuat, bukannya semakin lemah. Karena kita tahu segala sesuatu dalam hidup kita tidak ada yang lepas dari rencana dan maksud Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Jadi yang pertama, jangan bersungut-sungut. Tuhan memakai keadaan yang sulit untuk menunjukkan pemeliharaannya nyata dalam hidup setiap kita. Yang kedua, dari Keluaran pasal 16 ini yang saya lihat, krisis dan tekanan yang terjadi, permasalahan yang terjadi ini merupakan kesempatan bagi Tuhan. Ya. Saya ulangi, kejadian yang terjadi ini, krisis dan tekanan, persoalan hidup yang terjadi, itu merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya, untuk menunjukkan kuasanya. Sama di dalam kehidupan setiap kita, ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita, ya. Lihatlah itu Tuhan itu lagi pingin menunjukkan ada suatu waktu, ada suatu kesempatan supaya Tuhan itu menunjukkan siapa Dia di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kalau kita bersungut-sungut, kalau kita kecewa, maka kita akan kehilangan kesempatan. Atau dengan kata lain bisa saya katakan seperti ini, kalau kita bersungut-sungut, ya, sesungguhnya kita ini sedang bentuk lain dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Padahal di tengah-tengah masalah, situasi, krisis, tekanan, ya, saya percaya pasti kita semua kalau mengalami hal yang seperti itu pasti nggak ada yang ketika mengalami krisis, tekanan, mengalami masalah bersuka cita malah, aku mengalami hal yang nggak enak, nggak ada. Pasti kita semua pasti mengalami yang namanya nggak enak ketika persoalan menghimpit dalam kehidupan setiap kita, sama seperti bangsa Israel ini. Tapi yang mau saya katakan, ketika itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, belajarlah melihat itu adalah kesempatan bagi Tuhan itu untuk menunjukkan kuasanya. Belajarlah kita ini percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sanggup. Ya, Tuhan yang sanggup memelihara kita. Tuhan yang sanggup mendatangkan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kita. Oleh karena itu belajarlah percaya kepada Dia. Jangan bersungut-sungut. Ketika kita bersungut-sungut, ketika kita kecewa, secara nggak sadar kita ini nggak percaya kepada Dia. Ya. Lihat, ya. Ketika bangsa Israel mulai bersungut-sungut, Musa berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab doa daripada Musa. Ya. Mana setelah itu ya, roti yang dari sorga itu terus menerus turun kepada mereka. Ya. Ketika mereka mulai kehabisan perbekalan, Tuhan tetap kirim setiap hari mana itu dikirim. Ya. Buat saya seperti ini, Tuhan itu kerap kali memakai setiap krisis, setiap tekanan yang menghimpit di dalam kehidupan setiap kita. Supaya kita sadar bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Supaya kita sadar kita ini terbatas sebagai manusia. Kita butuh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ketika persoalan itu terjadi, krisis, tekanan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita, itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi kesempatan menunjukkan kuasanya. Tetapi di sisi yang lain, sisi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu kita nggak mampu.
Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Sama seperti ketika Musa dan Harun berdoa, Tuhan, sekali lagi kami butuh Engkau. Butuh Engkau. Detik ketika mereka butuh Tuhan, Tuhan menjawabnya dengan cara yang ajaib. Mana roti daripada surga itu turun terus menerus bagi bangsa Israel. Nah, di akhir yang mau saya katakan sebelum saya berdoa bagi kita semua, sebenarnya mudah teman-teman next gen, teman-teman youth, untuk kita ini bisa bersyukur. Caranya sangat mudah, caranya sangat sederhana. Yang pertama, datang dan milikilah waktu berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita sering kali bergaul, bersekutu dengan Tuhan, dengan firman-Nya, ketika kita berdoa, itu sesungguhnya membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Membangun iman kita semakin kuat, semakin teguh. Kita percaya kepada Tuhan. Dan semakin kita percaya, semakin kita tahu, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau ada masalah, kalau ada tekanan yang terjadi, saya percaya akan lebih mudah kita ini bersyukur. Karena kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Amin. Yang berikutnya, cara yang paling mudah, teman-teman next gen, saudara harus punya komunitas, ya, komunitas rohani yang mendukung kita. Kita tidak bisa, ya, kita juga tahu kita adalah makhluk sosial, ya, kita nggak bisa berdiri hidup sendirian. Ya, teman-teman butuh teman-teman yang lainnya untuk bisa mengencourage, untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita ini kita tidak berjalan sendiri, tapi di dalam komunitas ini ada yang bisa mensupport, saling mendoakan. Ketika mengalami sesuatu, ada orang lain yang berdoa bagi setiap kita. Ketika kita mengalami sesuatu, kita bisa datang kepada komunitas itu. Ya, tentunya kepada orang yang bisa kita percaya. Kita cerita apa yang kita alami. Dan ketika kita cerita, ketika kita sharing, di sini kita akan merasa lega, kita akan merasa plong. Kita ada orang lain yang bisa kita berbagi hidup. Dan di situ puji Tuhan lagi kalau teman yang kita sharing ini tadi bisa berdoa, bisa support kita. Nah, ketika itu terjadi akan dengan mudahnya kita hidup di dalam ucapan syukur. Dan saya percaya ketika saudara hidup di dalam ucapan syukur, saudara akan menjalani setiap hari itu dengan mudah. Saudara akan melayani hari demi hari itu dengan dengan enteng. Ya, saudara akan menjalani hari demi hari itu dengan sukacita. Ya, dan saya percaya juga seperti ini. Ketika saudara terus-menerus mengucap syukur, saudara akan awet muda. Ya kan? Karena hidupnya enak, tahu ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Nah, hari ini izinkan ucapan syukur itu selalu menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman youth, izinkan itu terjadi. Jangan biarkan kekecewaan, jangan biarkan sungut-sungut itu yang selalu menghantui hidup kita. Ya. Tinggalkan masa lalu yang pahit, tinggalkan masa lalu yang kelam. Tatap masa depan bersama dengan Tuhan. Hiduplah dengan penuh ucapan syukur. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi teman-teman. Saya ajak sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba selesai membagikan firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan ini berbicara jauh lebih kuat sampai ke dalaman hati setiap teman-teman yang mendengarnya hari ini Tuhan. Biar firman-Mu itu melekat kuat di dalam hati setiap mereka, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Jadikan setiap teman-teman yang menyaksikan sharing firman Tuhan hari ini, mereka hidup hari-hari ke depan
dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Karena mereka tahu dengan ucapan syukur Tuhan, mereka akan melihat perkara-perkara yang besar itu Kau sediakan bagi setiap mereka. Dengan mereka bersyukur, mereka memberi kesempatan kepadamu Tuhan untuk bekerja, untuk berkarya di dalam kehidupan setiap mereka. Ketika mereka bersyukur Tuhan, kami tahu, kami sedang mengakui bahwa kami butuh Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan apapun yang kami alami setiap hari ke depan Tuhan, kami percaya kami akan selalu bersyukur, tidak akan pernah keluar kata-kata sungut-sungut di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba serahkan teman-teman Next Gen ini ke dalam tangan-Mu. Pakai kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.